Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi nih di channel saya, Jamie Swilo. Teman-teman, di video kali ini kita akan melihat sesama anak abah mau baku hantam, teman-teman. Pelakunya adalah Faisal Assegaf dengan Reply Harun. Ini kan sama-sama anak-anak abah ya kan. Dan di situ kebetulan ada juga relawan Jokowi, Bang Andi Azwan, begitu. Jadi mereka ini diundang di salah satu stasiun televisi ya, kalau nggak salah Garuda TV. Nah di situ entah apa penyebabnya teman-teman, mereka ini seakan-akan mau berantem begitu. Padahal mereka ini kan satu kubu. Inilah yang paling lucu di antara mereka ini. Entah apa yang dipermasalahkan, tapi kita bisa dengar di situ sepertinya ada perbedaan pendapat ya mengenai pengusiran teroris waktu itu oleh reformasi percepatan kepolisian. Waktu itu kan mereka itu diusir tuh. tidak boleh bicara. Kalaupun duduk tapi nggak boleh bicara. Kalau mau bicara keluar, kan begitulah. Nah itu perbedaan pendapat tentang situ ya, tentang itu. Dan sepertinya Faisal Assegaf ini mau memediasi antara kubu Pak Jokowi dengan kubu teroris. Tapi pengacaranya Zidudin nggak mau, lanjut terus katanya kan. Lanjut terus pokoknya nggak mau mediasi. Tapi kan dari awal Pak Jokowi juga nggak mau kan mediasi gitu. Kita tahu kan si pengacara Tompel selalu pingin menjebloskan kliennya ke penjara teman-teman. Padahal sebenarnya usulan dari Faisal Assegaf ini masuk akal juga. Mereka ini pingin mendamaikan di luar hukum, di luar pengadilan. Nah inilah yang nggak diterima oleh kubunya si Reply Harun ini teman-teman. Dan di situ ada Andi Azwan. Andi Azwan ya senyum-senyum aja melihat mereka ini berantem ya kan, malah senang malahan. Dan jelas aja teman-teman, si Faisal Assegaf memperlihatkan isi chatnya teman-teman, isi chat gerombolan Reply Harun ini ke Andi Azwan. Kayaknya itu chat rahasia itu. Diperlihatkan ke Andi Azwan chatnya. Coba bayangkan, Andi Azwan ya senang-senang aja diliatin. Wah, gua tahu nih rahasia kalian kan begitu. Pokoknya lucu teman-teman. Ini anak-anak abah ini. Kan mereka ini punya kepentingan ya. Sementara orang-orang yang mereka perdebatkan itu sekarang kan ada yang menjadi penasehat di Bloomberg New Economy. Dan ada juga yang menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan. Itu yang mereka perdebatkan. Sementara apa sih yang mereka debatkan itu? Nggak jelas. Dan kalau seandainya hal ini terus-terusan berlarut-larut ya, tidak satu suara, dan kemungkinan Faisal Assegaf ini akan berpaling kayaknya teman-teman. Soalnya udah emosi banget dia. Dan kita maunya mereka ini ya nggak kompak gitu ya, supaya rahasia mereka ini terbongkar, kedok mereka ini terbongkar. Apa sih sebenarnya yang mendasari mereka ini begitu getol ingin menjatuhkan Pak Jokowi dengan Mas Gibran ini. Nah kita pengen tahu, kalau seandainya Faisal Assegaf ini mau buka suara, udah tamat riwayat teroris. Untuk itu mari kita dengar dulu videonya teman-teman. Nih. Saya agak kecewa karena saya nggak suka. Saya kalau melangkah itu mempertimbangkan perasaan semua orang. Jadi bro, ini kita ini mau slotnya terbatas. Oke. Reply Harun udah publik sebelum saya buka WA. Udah takut. Saya mengatakan Roy sama kawan-kawan itu proses mediasi. Saya punya barang bukti, Anda WA saya.
Mau saya buka? Sal, Saya orang yang tidak bisa ditantang untuk bicara. Anda itu salah ngomong tentang saya. Nanti saya Mau jelaskan. dibuka Anda rahasia cuma Refli Harun. totally incorrect. Ada rahasia, teman-teman. Allahu Akbar. Ya, saya jelaskan ini biar Undang Anda. saya di situ. Dia ketakutan. Rahasianya kebongkar. Silakan duduk dulu. Baik, baik. Terima kasih Gawat Bapak-bapak. lu, Terima kasih Refli Bapak-bapak. Harun. Ketahuan lu. Baik, baik. Punya rahasia Bang Faisal lu. tahan dulu. Segmen ini Bongkar, akan saya Faisal, berikan bongkar. kesempatan untuk Bang Refli. Kamu jangan ini. Bang Faisal tahan dulu. Klarifikasi sekarang di luar sana. Bang, Nah lo, Saya mau bicara hal yang Kalau kamu ketakutan jengkel, si Refli kamu Harun, klarifikasi di luar ketakutan. sana. Bang Faisal ketika tadi, mulai tidak adil. baik. Kita ini mau adil Ketika apa tadi nggak? mengalamatkan Apa saya nggak? sebagai seorang Kita mediator, mau saya beri berdialog. kesempatan. Anda bicara mediasi, tapi Anda nggak mau dengarkan orang lain. Baik, Bang. Ya, oke. Anda klarifikasi Bang dulu. Faisal. Saya akan bicara. Oke, ya. Saya tidak pernah bicara menolak mediasi. Itu satu. Coba cek. Ada nggak Refli Harun bilang saya tolak mediasi? Yang mengatakan itu adalah Hozinuddin. Ahmad Hozinuddin. Ahmad Makanya Hozinuddin itu saya bilang, siapa? Hozinuddin Dia ini adalah pengen pengacara Roy menjebloskan Suryo kliennya dan ke Risma penjara. serta 5 orang lainnya dan bukan pengacara Tifauza Tiasuma. Satu. Oke. Yang kedua, Refli Harun itu bukan pengacara siapapun. Saya hanya teman. Teman Roy Suryo, teman Tifauza, teman Faisal Assegaf. Coba cek. Teman buat Apakah nyari saya duit. pengacara di antara satu itu. Yang ketiga, Memutuskan keluar dari forum itu. Buat channel tahu YouTube. apa? itu nggak ada kaitannya. Saya solidaritas sama orang tiga. Udah, jangan dipotong. Kita duduk tidak solidaritas. Ya, jangan dipotong dulu, Kan Sal. dipelintir. Jangan dipotong dulu, Sal. Saya melintir di mananya. Jadi ya. Untuk kali ini saya berpihak pribadi, pada Faisal tanya sama Assegaf dia. ya teman-teman. Ini buktinya. Karena dia akan Orang yang membongkar pertama rahasia kan kali gitu. menyayangkan statement dari Hozinuddin Refli Harun. Kenapa? Karena dalam percakapan. Pamit dulu ya. Saya agak kurang enak. Oke, silakan, Sal. Sama orang bohong saya. Silakan pamit, Sal. Sama orang bohong. Silakan pamit, Sal. Ada Bang Faisal. Anda mengatakan saya bohong, silakan pamit. Itu klarifikasi di media sana. Udah, silakan pamit. Ke klarifikasi. Nah, coba bayangkan Anda. Kita ini mau adil nggak Kita bersih? forum ini buat kamu bicara jujur ke luar sana. Maka kita dengarkan dulu Bang Ya Faisal. dengarkan. Bicara bahwa kamu minta maaf, kamu keluar itu menyebabkan tafsir yang salah terhadap saya dan Loh, kawan-kawan. itu sikap masa. Ya udah, oke. Udah. Kalau saya mau jelaskan. Perbuatan Bang Refli itu Atas perbuatan Bang Faisal kemudian terjadi disinformasi. Saya dituduh macam-macam, dituduh pengkhianat dan Sal, gini aja, ya. Anda suka atau tidak suka, saya mau dengar. undangan ini. Baik. Saya mau Sebentar jelaskan. ya, Bang Faisal sebentar. Kamu kembali ke undangan itu. Itu bukan soal. Loh, ini presenternya ini, Sal. Kok aneh sekali Anda ini? Gak usah bentak saya. Iya, Anda bentak saya juga. Tahan dulu. Ah, Baik. Sal. Berantem. Oke, tahan. Bang Refli silakan. Ya, jadi ketika Hozinuddin bicara mengenai menolak mediasi, ya ini saksinya. Saya termasuk orang yang menyayangkannya. Bahkan saya memanggil Pak Taufik sebagai leading lawyernya dari Solo. Saya panggil siapa yang leading lawyernya di kubunya Abraham Samad, Petrus Celestinus. Saya bilang ini gimana? Kok orang ngomong begitu? Apakah dia sudah tanyakan kepada prinsipal? Kalau prinsipal itu menolak mediasi dengan Jokowi dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda bicara digoreng, Sal, tukang gorengnya bukan Refli Harun sayang. Tukang gorengnya namanya Ahmad Hozinuddin. Nah, Dia tukang gorengnya. Ahmad Anda dengarkan sendiri. Hozinuddin. Kita tegurlah. Ahmad Sebentar dulu, Hozinuddin itu Kan bela Anda. orang Sebentar. Kita pengacara sedang yang bersikap tidak tapi yang berhak pernah menentukan dia. memenangkan Saya bukan perkara. Dia bicara kliennya tiba-tiba selalu masuk bicara mengenai- penjara. bukan hanya Faisal Assegaf yang dia singgung, Refli Harun dia juga singgung, tapi dia tidak sebut nama. Ada yang mengaku sebagai juru bicara dan lain sebagainya. Enggak, bohong itu semua ini. Anda dengarkan, ya kan? Lalu kemudian dia juga bicara tentang mengenai reformasi dan lain sebagainya. Makanya saya bilang, tugas seorang lawyer itu adalah dua, ya kan? Satu, dia harus meringankan kliennya. Kalau yang kedua, yang pertama tidak bisa, yaitu membebaskan kliennya, bukan memperberat masalah kliennya. Maka saya bilang, tugas the main job is Refli the Harun lawyer is how to save ketakutan the client. rasanya dibongkar. Jadi kalau Anda berbicara atau bilang, tanya dia, Anda ini harus bisa bedakan bicara sebagai aktivis, bicara sebagai lawyer, bicara sebagai pengamat, atau bicara sebagai awam, orang biasa. Dia dalam kapasitas sebagai lawyer, dia harus tanya dulu dong, apakah kliennya setuju atau tidak dengan ucapan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, yuk, kalau Anda masih marah sama saya, ya, ayo kita sama-sama. Saya sangat marah. Iya, makanya. Tidak ada Sangat marah. Tidak ada Enggak peduli saya. Jangan mau dimaafin, apa, jangan mau dimaafin. Sekarang, Enggak. saya minta sedikit saja. Saya minta di forum ini. Ya, Saya mau lihat solidaritas Anda sama ke saya. Kan Anda keluarkan solidaritas. Iya. Nanti saya ditinggalin di forum itu bagaimana? oke. Bukan solidaritas. Bu, ya, Itu bahasa itu berbahaya. ya, itu kan pilihan. Nanti Anda punya pilihan. Iya. Anda menyampaikan, Iya. memang kita Iya. diundang
untuk menyampaikan pendapat pribadi-pribadi. Iya. Tidak dalam konteks mengusung kepentingan Roy dan kawan-kawan. Iya. Ada Kepentingan 1000 Roy. orang. Udah, iya. Dijadikan Coba tersangka. perhatikan Iya, iya. kepentingan Roy. Iya. Sekarang pertanyaannya, apakah saya kemudian mengkhususkan itu? Kan enggak. Saya memberikan tema semuanya kan. Ada gini. Maksud saya jangan one-on-one dengan Anda. Anda nanya apa ke saya? Ketika dia ngomong panjang lebar, saya nggak pernah motong. Tapi begitu. Oke. Ya, makanya Bapak Faisal. Monggo. Apalagi mau ini. Nah, karena itu saya bilang Lihat. tidak bisa, tidak bisa Tuh, begitu. mau diliatin Kenapa chatnya. kalau Faisal pulang nggak apa-apa lah. Itu daripada mengganggu terus gitu. Ketakutan, Oh, jangan, Pak. ketakutan, Bahasa-bahasa mengganggu itu bahaya. ketakutan. Enggak, kan Saya mengganggu pulang omongan saya. Saya Nanti diliatin ngomong. coba Kayak Anda. chatnya. Anda potong Chat gitu loh. gelap. Oke. Chat rahasia. Nah, Oke, bereplik. silakan. Karena itu Mau diliatin ke Andi saya Azwan, mengatakan relawan kita itu Pak harus Jokowi. membedakan apakah kita itu seorang aktivis ataukah Tuh, seorang tuh, lawyer. diliatin tuh teman-teman. Kalau tuh. seorang aktivis Tuh, Anda tuh. mau melawan Jokowi, ya kan? Silahkan. Coba kita harus buka di media. Ya, kalau Wah, Anda mau melawan ini Jokowi, kayaknya silahkan. ada bahan nih Bang Tetapi, Andi Azwan nih. Kalau Anda seorang lawyer, Anda harus mengupayakan bagaimana Anda save your client. Diliatin beneran, ada diliatin. mimbar itu. Udah kesal Saya mengatakan kayaknya. begini, sekali-sekali jangan lawyer bilang Itu ya teman-teman ya. Jadi saking udah kesalnya si Faisal Assegaf ini, chattingan dari kubu si Refli Harun ini diliatin ke relawannya Pak Jokowi. Otomatis kan nanti Bang Andi Azwan bisa bongkar ya kan. Oh ini makanya saya bilang enak ini kalau seandainya Faisal Assegaf ini ditarik ini supaya rahasia-rahasia mereka ini kebongkar semua teman-teman. Seru nih para anak-anak Aba berantem. Jadi ada untungnya buat kubu Jokowi kalau mereka ini berantem. Itu nggak tahu apa tuh isi chatnya itu apa coba. Hanya Bang Andi Azwan yang tahu. Nah gitu teman-teman, kita berharap ke depannya semoga pemufakatan jahat dari kelompok-kelompok keledung ini kebongkar ya. Jadi pasti ada apa kepentingan di balik itu, nggak mungkin nggak. Nah itulah semoga yang mendanai mereka ini juga akan dibongkar oleh Faisal Assegaf. Kalau itu terjadi, udah tamat teroris, tamat. Hayo Faisal Assegaf maju terus, kami dukunglah untuk membongkar kebusukan-kebusukan dari Ahmad Hazanuddin dan juga klien-kliennya ini. Jangan takut. Kami mendukungmu untuk membongkar semuanya. Ayo buka-bukaan. Tapi nanti ya teman-teman ya pasti akan kebongkar juga karena sesuai dengan peribahasa, sepinter-pinternya menyimpan bangkai akan tercium juga begitu. Jadi kita lihat aja ke depannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari saya. Nanti akan kita update lagi informasi-informasi terbaru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.